Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing terkait kelengkapan yang harus kalian siapkan guna mengikuti SNMPTN atau yang lebih dikenal sebagai jalur undangan. Meskipun hari H seleksinya itu masih cukup lama, tapi sebaiknya sudah mulai prepare dari sekarang ya, supaya besok pas udah tiba waktunya itu nggak terlalu gemeradak. Ngomong-ngomong tentang SNMPTN, seleksi ini merupakan seleksi masuk PTN yang cukup istimewa ya, karena nggak semua orang itu bisa ikut serta merasakan seleksi ini. Buat kalian yang terpilih dan punya kesempatan mengikuti SNMPTN, selamat dan semangat, jangan happy-happy dulu. Karena perjuangan kalian untuk mendapatkan PTN serta jurusan impian kalian itu baru saja akan dimulai. Dan meskipun kalian punya kesempatan selangkah lebih dulu dibandingkan dengan teman-teman kalian, kalian jangan sombong ya gitu, karena belum apa-apanya gitu. Belum tentu yang terpilih sebagai siswa eligible ini atau siswa yang berhak mengikuti SNMPTN itu lolos di SNMPTN, karena masih ada seleksi lagi pastinya. Dan buat yang tidak terpilih menjadi siswa eligible itu, kalian jangan berkecil hati. Kalian tuh masih punya banyak kesempatan untuk bisa masuk ke PTN melalui berbagai jalur, seperti misalnya jalur SBMPTN, jalur mandiri, dan juga berbagai jalur lainnya pastinya. Oke, adapun buat kalian para siswa eligible atau siswa yang terpilih yang berhak mengikuti SNMPTN, kalian harus menyiapkan data-data berikut ini. Yang pertama yaitu NISN. NISN itu merupakan nomor induk siswa nasional. Jadi setiap siswa itu hanya memiliki satu NISN saja. Tidak ada yang sama ataupun yang double. Nah, NISN ini biasanya itu tertera di ijazah, SKHU maupun ada di rapot kalian. Kalian juga bisa mengecek apakah nomor NISN kalian itu benar atau salah. Nah, ngeceknya pun nggak ribet ya teman-teman, jadi kalian tuh cukup masuk ke laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Kalau udah masuk ke website, kalian itu diminta untuk mengisi data pribadi seperti nama, tempat tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung kalian. Nah, kalau udah tinggal diklik aja. Tada, muncul deh NISN kalian. Apabila NISN yang kalian miliki atau NISN yang ada di ijazah, di rapot, ataupun di kartu NISN kalian itu tidak sesuai dengan yang ada di data pokok tersebut, di laman tersebut, kalian bisa langsung melaporkannya ke pihak sekolah guna untuk penyesuaian NISN kalian. Aku sarankan jangan sampai ditunda-tunda ya, karena proses perbaikan NISN itu akan memakan waktu yang bisa jadi itu cukup lama ya. Jadi kalau misalkan terdeteksi ada kesalahan, langsung saja lapor ke pihak sekolah segera mungkin, supaya nanti pas waktunya udah SNMPTN itu kalian tinggal masukin aja dan nggak ngurus-ngurus NISN lagi. Yang kedua yaitu ada NPSN. NPSN apa sih? NPSN merupakan singkatan dari nomor pokok sekolah nasional. Untuk NPSN sendiri itu nanti akan dikasih tahu oleh pihak sekolah yang biasanya melalui guru BK. Tapi untuk kalian yang ingin memastikan sendiri NPSN sekolah kalian bisa mengaksesnya melalui laman referensi.data.kemdikbud.go.id. Kemudian masuk ke laman data master pendidikan dan pilih pendidikan dasar dan menengah, lalu cari informasi sekolah kalian pada data yang tertera. Yang ketiga yaitu siapkan piagam dan juga sertifikat yang kalian dapatkan di 3 tahun terakhir atau semasa kalian menempuh pendidikan di tingkat SMA sederajat. Terus apa aja dong jenis piagam dan sertifikat yang bisa dilampirkan? Apakah semua sertifikat itu bisa dilampirkan? Dan bagaimana ciri-ciri sertifikat serta piagam yang bisa dilampirkan untuk SNMPTN? Itu semua pernah aku bahas di videoku yang ini. Oleh karena itu sebaiknya ditonton juga ya teman-teman, supaya kalian itu bisa kira-kira apakah piagam dan juga sertifikat yang kalian miliki itu bisa dilampirkan buat SNMPTN atau enggak. Yang keempat yaitu portofolio. Portofolio ini tuh khusus ya, wajib dilampirkan bagi peserta yang memilih program studi seni dan juga olahraga. Jadi nggak semuanya, khusus untuk peserta yang memilih program studi seni dan juga olahraga saja. Dan itu pun untuk jenis portofolionya itu biasanya berbeda-beda. Dan kalian nanti bisa melihat jenis portofolio apa yang harus kalian unggah itu di websitenya LTMPT pada bagian SNMPTN, atau nanti saat kalian memilih program studi. Itu biasanya tertera dan ada bikin ini, bikin itu, seperti itu.
Dan yang selanjutnya, kalian itu sebaiknya mempersiapkan foto. Sebagai identitas diri, foto yang kalian unggah itu nanti akan menjadi foto di kartu peserta SNMPTN dan juga kartu peserta UTBK. Untuk itu, usahakan fotonya itu jelas dan tidak blur ya teman-teman, serta memenuhi aturan yang disyaratkan oleh pihak LTMPT. Oh ya, fotonya itu jenisnya pas foto, jadi dari ujung kepala sampai dengan dada saja, tidak seluruh tubuh ya. Dan ukurannya itu, kalau yang udah itu pas foto ukuran 4x6 cm dengan resolusi minimal 200 pixel x 300 pixel atau kurang lebih 250 dpi. Dan rasio aspeknya itu 2:3. Untuk latar fotonya itu biasanya kalau yang udah itu polos dan bebas warnanya, jadi tidak harus merah, tidak harus biru begitu. Yang penting polos, latarnya polos, tidak ada motifnya dan juga berwarna bebas begitu. Untuk ukuran minimal file pas fotonya itu 80 KB ya teman-teman. Nah itu tuh untuk persiapan aja, jadi nggak usah dicetak dulu. Kalian siapkan dulu fotonya untuk SNMPTN nanti, supaya pas waktu pengisian atau ya pengisian data-data di SNMPTN itu kalian tinggal ngisi aja, jadi nggak perlu cari-cari lagi kan. Jadi lebih tenang ya gitu, sambil memikirkan jurusan apa kira-kira yang akan kalian ambil begitu. Dan nggak sampai di situ aja, yang selanjutnya masih ada, yaitu mempersiapkan data-data isian untuk SNMPTN yang meliputi tempat tanggal lahir. Jangan sampai kalian tuh lupa ya tempat tanggal lahir kalian sendiri. Ingat dan pastikan itu benar. Kalau misalkan ada kesalahan, usahakan ya secepat mungkin diurus dan juga dibenarkan. Lalu yang selanjutnya itu ada nilai rapot. Jadi nilai rapot itu juga harus kalian siapkan. Apabila kalian tuh punya nilai yang kurang dari KKM, maka coba hubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan ya, karena itu tuh bisa mempengaruhi penilaian SNMPTN. Oh ya, nilai yang digunakan untuk SNMPTN itu kalau yang udah ya, yang aku alami dulu gitu, nilai pengetahuannya aja. Jadi keterampilan nggak ikut, cuma nilai pengetahuan aja. Untuk itu pastikan buat kalian yang sudah terpilih menjadi siswa eligible itu, pastikan nilai pengetahuan kalian itu nggak ada yang di bawah KKM, karena itu nanti akan mempengaruhi jumlah keseluruhan nilai kalian dan juga tentunya mempengaruhi penilaiannya. Nah, setelah mempersiapkan semuanya, kalian juga perlu nih lihat tutorial atau cara mendaftar akun LTMPT. Kalian bisa melihat tutorial cara mendaftar akun LTMPT dan juga verifikasi di videoku yang pernah aku buat. Jadi di video ini kalian bisa melihat bagaimana gambaran besar atau bagaimana sih cara membuat akun LTMPT dan juga verifikasinya. Kenapa kalian harus lihat? Supaya kalian tuh punya gambaran bagaimana sih langkah-langkahnya gitu, dan apa aja yang harus disiapkan, supaya nanti kalau pas kalian hari H atau saat kalian daftar itu kalian nggak bingung. Selain itu, kalian juga bisa kepoin video-videoku yang lainnya, karena di sana itu banyak pembahasan mengenai SNMPTN, UTBK, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri pastinya. Oke, selamat menyaksikan dan juga selamat berjuang. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan kalian. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.